Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Kreativitas Inovasi dalam Berwirausahaan. Dibuatnya tugas besar ini untuk memenuhi nilai mata kuliah workshop wirausahaan dengan dosen pembimbing Muhammad Alvaro Abdullah Eskom MM. Silakan dilanjut Mas Jondi. Ya, kami kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Akmal Alfiano. Yang kedua adalah Egi Dermadi. Yang ketiga adalah Iqbal Maulana. Yang keempat, Velia Hernawati. Dan yang terakhir adalah Juandi Kurniawan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Bang Iqbal. Lanjut, Bang. Terima kasih. Puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kelompok 2 ini dapat menyelesaikan masalah tentang kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar perbuatan makalah ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Dengan segala keterbatasan, kelompok 2 ini menyadari pula bahwa makalah ini tak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kelompok kami memahami makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Bang. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi atau melihat hubungan-hubungan baru antara user, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Menurut Kani Samiawan, pada tahun 1984, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dari definisi tersebut, dapat pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menuntut pemutusan, perhatian, kemauan kerja keras, dan ketekunan. Pengertian inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menuangkan peluang. Inovasi merupakan fungsi utama daripada proses kewirausahaan. Peter Druckmann mengatakan bahwa inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahaan. Dengan inovasi, wirausahaan menciptakan baik sumber daya produksi yang baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara sebuah ide yang timbul semata dari spekulasi dengan ide ya dengan yang sempurna. Hal yang lebih penting, wirausahaan yang prospektif harus mempunyai keberanian untuk memberikan sebuah ide melalui tahapan pengembangan. Dengan demikian, inovasi adalah suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang lebih baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Juandi. Terima kasih.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kreativitas. Hal-hal kreatif dapat diwujudkan dalam beragam macam. Di antaranya, seperti yang pertama itu ada ide. Seperti yang kita ketahui, pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide, di mana ide di sini itu haruslah unik ya, dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Karena yang menurut saya ketahui, ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Contohnya, pada saat dahulu, kita ketahui untuk parkiran di suatu tempat masih menggunakan struk manual ya, sehingga itu mengakibatkan terjadinya antrian yang cukup panjang. Nah, muncullah ide bagaimana untuk mempercepat proses transaksi nih, agar orang dapat keluar dari parkiran dengan cepat, yaitu dengan mengadakan mesin. Sehingga mereka hanya menggunakan kartu elektronik seperti money, flash, bisa langsung keluar. Kemudian ada produk yang dapat berupa barang atau jasa. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas, di mana hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses yang kreatif, sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Nah, produk di sini itu dapat berupa barang dan jasa. Untuk jasa, contohnya, ya kita dengan saat ini, pada saat ingin memesan seperti tiket kereta, tiket pesawat, tidak lagi harus datang ke tempat, tapi kita bisa menggunakan jasa seperti pesan online dan sebagainya. Kemudian ada gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam bentuk gagasan, di mana gagasan yang dimaksud ini merupakan gagasan untuk mengatasi suatu masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan, seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Kemudian, berikut ini adalah jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada inovasi teknologi. Bentuk inovasi yang pertama adalah inovasi di bidang teknologi, di mana inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-harinya. Inovasi semakin hari semakin berkembang, terutama di bagian media sosial ya. Seperti yang kita ketahui, dulu di media sosial ini dapat dinikmati dengan sangat terbatas. Namun dengan perkembangan zaman hingga adanya globalisasi dan penemuan-penemuan para ahli, media sosial hadir dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi, seperti adanya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat berhubungan langsung nih dengan orang teman atau kerabat yang berjauhan, seperti saya di Jakarta dapat berhubungan langsung dengan teman yang ada di Surabaya dan sebagainya. Kemudian ada inovasi transportasi, di mana alat-alat transportasi kini tuh semakin mudah kita temukan. Karena selain inovasi produk, seperti hadirnya mobil listrik, motor listrik, serta teknologi yang ramah lingkungan yang tidak membutuhkan bensin, nah maka hadirlah inovasi transportasi ini, di mana layanan transportasi juga mengalami perubahan nih dari zaman dahulu hingga sekarang ke arah menjadi yang lebih baik. Contohnya, pada saat dulu kita ingin kemana-mana harus menggunakan bis atau angkot dan harus menunggu cukup lama ya. Namun dengan adanya ojek online seperti saat ini, itu memudahkan kita untuk pergi kemana saja dan dalam waktu yang bisa dibilang lebih singkat ya. Kemudian ada inovasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, inovasi juga mengambil perannya nih. Salah satunya kita bisa lihat dari adanya kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah, di mana hal ini tentunya diawali oleh maraknya praktik korupsi yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya edukasi yang masif melalui pembelajaran anti korupsi di sekolah, kita semua mengharapkan korupsi yang terjadi di Indonesia ini akan berkurang, di mana kurikulum baru tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kemendikbud dengan KPK. Kemudian ada inovasi pelayanan publik, di mana ada banyak pelayanan publik yang kini semakin mudah dilakukan semenjak adanya inovasi. Contohnya, pada saat kita nih mengurus KTP, KK, dan sebagainya, pada saat dulu kita harus datang ke tempat nih, ke Dukcapil,
dan membutuhkan waktu yang lama dan bolak-balik lah jatuhnya. Namun untuk saat ini dengan adanya sistem teknologi balik lagi, maka kita bisa melakukan secara online dan kita bisa mengambilnya pada saat sudah selesai gitu loh. Dan lebih memudahkan kita juga sih. Kemudian ada inovasi kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini banyak hal yang dapat dilakukan, di mana banyak penemuan baru yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Satu contohnya seperti hingga saat ini kan ada nih COVID di Indonesia dan semua negara. Maka di Indonesia pun dibuatlah aplikasi Peduli Lindungi, di mana tujuannya ini untuk mendeteksi perjalanan seseorang sehingga ketika ada yang teridentifikasi COVID, kita semua dapat mengetahuinya nih dan kita sudah mengetahui ada di mana aja sih dan berapa banyak yang teridentifikasi COVID. Kemudian ada inovasi crowdfunding, di mana inovasi di bidang crowdfunding ini merupakan salah satu inovasi yang bergerak di bidang sosial. Inovasi ini memberikan layanan berupa himbauan dana secara langsung kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hegi. Oke, terima kasih Tuandi. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri orang kreatif. Ciri-ciri orang kreatif itu kita memiliki, contohnya satu, memiliki inspirasi dan motivasi. Dan yang kedua, memiliki kemampuan baik atau maksimal dalam menjalankan ide-idenya. Dan yang ketiga, bekerja keras dan bekerja cerdas. Dan keempat, memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kelima, mampu meninjau suatu masalah dari sisi berbeda. Dan yang keenam itu menghargai kebebasan dan perbedaan pendapat. Dan yang ketujuh, mampu menguraikan sesuatu dengan rinci, namun menyenangi konsep atau memahami konsep. Dan yang ke-8 itu rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang ke-9 cenderung kaya akan fantasi atau khayalan dalam hidupnya. Dan yang terakhir itu 10 berdedikasi atau mempunyai keteguhan yang tinggi. Dan ciri-ciri orang yang memiliki orang inovasi itu yang pertama itu kita memiliki perencanaan. Untuk menciptakan inovasi perlu perencanaan yang jelas dan terstruktur, sebab inovasi yang dibuat oleh mereka, seorang inovator bisa mempengaruhi kehidupan di masa depan. Maka dari itu, inovasi harus memiliki perencanaan yang matang. Jangan sampai dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga inovasi yang diciptakan malah tidak sesuai. Punya keunggulan yang kedua, saat ini banyak yang berlomba-lomba menciptakan sebuah inovasi. Namun perlu diingat, inovasi yang diciptakan harus memiliki keunggulan dan keunikan dari pesaingnya, sehingga inovasi yang diciptakan memiliki ciri khas tersendiri dan dicap sebagai ciplakan. Dan yang ketiga itu menciptakan hal yang baru. Menciptakan hal yang baru itu seperti yang dijelaskan pada definisi inovasi, adalah menemukan sesuatu hal yang baru. Dengan begitu, inovasi diciptakan seorang inovator. Belum pernah dibuat oleh siapapun di dunia ini sebelumnya. Dan yang keempat itu melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan itu ketika kita mengembangkan sebuah inovasi, perlu dilakukan pengamatan. Hal ini untuk mengetahui apakah inovasi yang dibuat dapat memberikan dampak baik untuk masyarakat atau justru sebaliknya. Maka pengamatan wajib banget dilakukan saat sebuah inovasi masih dalam penelitian hingga inovasi tersebut telah jadi. Dan yang terakhir itu ada tujuan. Menciptakan inovasi tentu tidak boleh sembarangan. Tak hanya memiliki perencanaan yang matang, namun juga harus memiliki tujuan yang sangat jelas. Sebab seorang inovator perlu melakukan penelitian dan perkembangan terhadap temuannya. Jika sejak awal penelitian tidak memiliki tujuan, maka pada akhirnya kita tidak akan menciptakan sebuah inovasi yang baru. Nah, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Akmal. Oke, terima kasih Mas Egi. Oke,
Materi selanjutnya adalah teknik menggali kreativitas dan inovasi. Sebelum kita masuk ke teknik menggali kreativitas dan inovasi, kita harus tahu nih betapa pentingnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang sangat dibutuhkan untuk kita meningkatkan karir kita dan dalam dunia bisnis. Kreativitas dan inovasi adalah hal mutlak yang diperlukan. Dapat memunculkan jika kita memiliki sikap ingin tahu. Keinginan tahu kita mendorong kita untuk mencoba banyak hal yang baru dan mendorong untuk kita mencoba hal yang belum kita pernah coba. Berbicara dengan banyak orang banyak dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana teknik menggali kreativitas dan inovasi. Di sini saya telah merangkum ada 5 caranya. Yang pertama adalah observasi tiada henti. Berpikir cemerlang tidak akan muncul ketika kita hanya berdiam diri saja. Proses menggali ide cemerlang akan timbul ketika otak mendapat banyak masukan dan stimulus yang bermacam-macam. Coba kita lakukan observasi terhadap apapun yang berada di daerah sekitar kita. Cukup dengan berjalan-jalan, melihat sekitar, dan juga melihat sekitar pokoknya sudah mencukupi. Sekaligus untuk merefresh otak kita. Lakukan observasi dengan tepat atau lokasi yang berbeda agar otak kita mendapat masukan yang berbeda sehingga memicu otak kita. Oke, yang kedua adalah kita harus lebih sering mengamati. Apakah kita benar-benar menaruh perhatian pada setiap hal yang ada di tempat kerja kita? Cobalah untuk mengamati lebih sering. Kreativitas dan inovasi timbul dari pengamatan yang kita lakukan. Amati lebih banyak dan biarkanlah pikiran kita mengalir secara natural saat kita mengalami sesuatu. Cobalah mengamati benda-benda yang ada di kantor, rekan kerja, dan hal yang mereka lakukan. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketiga, tumbuhkan rasa ingin tahu. Memiliki keinginan tahu yang tinggi bisa meningkatkan pengetahuan maupun bakat yang baru. Kita juga akan lebih berpikir kritis dalam menentukan kebijakan atau langkah yang akan kita ambil sehingga akan memunculkan kreativitas dan inovasi baru. Yang keempat adalah banyak belajar dan referensi. Seorang yang kreatif pun tentunya tidak akan pernah berhenti belajar akan banyak hal. Apabila diperhatikan, ilmuwan pun memiliki banyak sekali referensi yang menunjang keilmuannya. Semakin tinggi keilmuannya, maka kita dipastikan semakin banyak juga referensi yang kita miliki. Terus yang selanjutnya adalah yang kelima sekaligus terakhir, ialah ide datang dengan sendirinya lalu improvisasikan. Seperti ide yang datang pun bila kita improvisasikan maka akan menghasilkan ide-ide luar biasa selanjutnya. Asal kita tidak mudah lupa dan mencatatnya dalam secari kertas atau handphone atau apapun itu, jangan sampai ide muncul kemudian Anda tidak mencatatnya karena hilang dengan cepat. Dengan munculnya ide, lalu kita harus berani melangkah untuk kedepannya menciptakan kreativitas dan inovasi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Velia Hernawati. Baik, terima kasih Akmal. Untuk materi berikutnya yang akan saya bawakan adalah kiat-kiat mengembangkan kreativitas dan inovasi. Untuk yang pertama dan yang paling penting dalam pengembangan suatu kreativitas dan inovasi adalah pengamatan dari diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi jika kita lebih sering melakukan pengamatan dan teruntuk pengamatannya itu dilakukan dari sekitar wirausaha yang kita jalankan, entah itu dari lingkungannya ataupun promosinya, pastinya dari situ kita akan mendapatkan suatu hal yang baru dan bisa mengembangkannya supaya usaha yang kita jalankan itu menjadi lebih bagus lagi. Yang kedua, menghubungkan diri dengan pemikiran yang baru. Semakin kita memiliki keingintahuan yang tinggi, semakin besar peluang untuk memiliki kreativitas dan inovasi. Dan untuk pengetahuan baru ini, kita bisa mendapatkan dari hal-hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Seperti contohnya kita mengambil kelas kursus yang sebelumnya kita belum pernah lakukan. Seperti itu. Slide berikutnya.
Yang ketiga, berbicara dengan rekan kerja atau atasan, misalnya saat menghadiri seminar atau saat berada di sebuah pelatihan, kita tidak perlu ragu lagi untuk memulai percakapan dengan membahas hal-hal yang mungkin bisa menjadi masukan atau ide untuk usaha kita ke depannya dengan orang lain yang mungkin lebih berpengalaman, dan juga pastinya setiap orang memiliki wawasan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran di tempat tersebut. Jadi milikilah waktu rutin untuk dapat berdiskusi dan bertukar wawasan dengan orang lain. Yang keempat, selalu bertanya mengapa. Ketika kita bertemu dengan orang-orang dan mencari untuk membantu mereka memecahkan masalah, di sini kita dapat membentuk pendapat sendiri dengan cepat dan mengajukan banyak pertanyaan. Jadi ada pepatah bilang malu bertanya sesat di jalan. Jadi teman-teman, kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang baru dan mungkin kita masih belum mengerti akan hal tersebut, hal yang normal untuk bertanya mengapa, dan juga kita bisa juga untuk menggali lebih lagi supaya kita tuh lebih paham dan juga kita bisa menghasilkan suatu ide atau karya dari hal tersebut. Bertanya mengapa akan membantu kita untuk memiliki pemikiran yang jauh lebih kritis. Berpikir kritis merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan kreativitas dan inovasi. Jadi bertanyalah mengapa, dengarkan penjelasannya, dan munculkanlah pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran kita, kemudian kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Baik, teman-teman, jadi kita sudah ada di akhir dari presentasinya. Selanjutnya di sini masih ada poin yang kelima, mengatur ulang sudut pandang terhadap tantangan yang kita hadapi. Ketika kita menutup diri terhadap tantangan yang kita hadapi, kita dapat mengatur ulang tantangan tersebut dan merubah mindset kita untuk menjadikan tantangan tersebut itu bukan suatu beban atau musibah, tetapi menjadi suatu kesempatan yang bisa meningkatkan kemampuan diri kita untuk menjadi satu langkah lebih depan lagi. Yang keenam, membangun koneksi. Langkah terakhir untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi adalah membangun jaringan. Jadi, untuk rekan-rekan bisa memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan lingkungan yang seperti apa yang biasa kita jalani, itu adalah faktor utama yang menjadikan atau membentuk diri kita. Jika kita menempatkan diri dalam lingkungan yang penuh dengan orang kreatif dan inovatif, pastinya kita juga akan menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Jadi pastikan kita juga memiliki lingkungan pergaulan yang tepat yang mampu mendorong kita menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Baik, kita sudah ada di ujung presentasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat presentasi kami dari awal sampai akhir, dan aku juga mau menarik kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu kreativitas merupakan ide baru yang belum pernah ada sebelumnya, baik itu berupa gagasan atau penemuan baru yang sebelumnya tidak ada. Kreatif itu sangat diperlukan dalam berwirausaha, dan juga inovasi, penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Perbedaan yang mencolok dari keduanya itu, kalau kreativitas lebih mengacu terhadap ide-idenya, sedangkan inovasi itu dia lebih ke hal yang dilakukan seperti itu. Dalam berwirausaha dibutuhkan duet atau kombinasi utama dari kreativitas dan inovasi guna menjadi pihak yang berbeda serta berciri khas demi bersaing dengan para kompetitor. Hasil dari hal tersebut ialah menjadi satu pemikiran, satu langkah di depan dari para pesaing. Hal ini tentu menjadi sebuah pedoman dan keharusan bagi para wirausaha agar usaha yang dilakukan bisa menjadi lebih maju lagi. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada salah ucapan atau salah perkataan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih banyak. Terima kasih.